Om, Hmm, tahu power handle gak? ya tahu lah. Kita mancing. Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi hasil buminya entah kemana. Orang bilang negeri ini negeri subur, insinyur pertanian kok jual bubur, hancur. Emang power handle itu apa sih? Secara definisi, power handle itu yang dimana handle-nya itu langsung nyambung ke drive gear-nya. Itu power handle. Gitu ya Om. Nah, terus cara kerjanya gimana ya? Contohnya power handle ini. Jadi kalau dia pasang, itu tinggal kita pegang rotor, kita pegang bel arm ini, udah kita pasang handle, putar ke depan. Kan? Udah ngunci. Oh, Kalau jadi lepas tinggal belakang aja. Jadi semakin dia ke depan, dia powernya semakin kuat. Karena handle ini langsung nyambung ke yang namanya drive gear-nya di dalam. Jadi ada sebuah connecting drat ya, drat itu langsung ke drive gear. Untuk material dari power handle sendiri biasanya itu dari asnya tengahnya main gear itu, drive gear itu biasanya mereka pakai stainless. Jadi pakai stainless steel yang disambungkan sama drive gear-nya itu biasanya pakai bahan zinc. Tapi untuk yang beberapa pabrikan sekarang sudah pakai kayaknya seperti aluminium alloy, seperti duralium itu udah pakai. Nah, karena ini udah pakai stainless biasanya lebih kuat sih, lebih kuat dari yang non power handle. Kelebihan yang lain dari power handle itu dia lebih praktis. Kita copot dari kiri, dari pasang copot itu udah ini aja, nggak ada yang lain. Berbeda sama yang non power handle. Non power handle kita lepas, ini masih ada gini, masih ada part-part yang lebih. Nanti takutnya kalau ini hilang, ini udah nggak bisa dipakai. Kita harus belikan ini lagi. Itu sih kelebihannya power handle kalau menurut saya ya. Terus Om, perbedaannya sama yang non power handle itu apa sih? Non power handle. Kalau Iya. non power handle itu, jadi dia punya apa ya bilang ya, as. Jadi as tengah ini dia masuk ke dalam drive gear-nya itu yang drive gear berlubang gini. Jadi drive gear-nya berlubang. Jadi dia masuk ke dalam gini dari sisi kiri atau kanan boleh lah. Jadi nanti dia ada pengait di sisi yang satunya. Nah ini yang untuk yang non power handle. Berbeda kan dengan yang power handle yang hanya di satu sisi dia sudah kunci. Untuk yang knob sebelah kanan dia sudah menutup rapat seperti ini. Jadi dia nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas sih, cuma sudah nggak apa ya, fungsinya bukan untuk mengunci dari handle-nya sendiri. Dia hanya sebagai penutup aja. Pelindung biasanya sih untuk pelindung dari masuknya air sih, karena ini di sini kan juga rapat banget. Jadi hampir tidak ada celah, berbeda sama yang non power handle ini. Dia di sini masih ada celah. Jadi air bisa kemungkinan masuk. Nah, terus Om, kelebihannya dari power handle. Power handle itu kalau dibanding dari non power handle ya sebenarnya nggak signifikan sih untuk perbedaannya dan kelebihannya sih. Hanya aja di power handle itu gapnya, spilling ini gap dari handle-nya sendiri itu hampir tidak ada, karena dia gapnya itu hanya bertumpu pada gapnya di drive gear sama di pinion gear. Jadi kalau perusahaan itu bikinnya itu benar-benar bagus, biasanya di reel-reel yang high end lah,
reel kelas atas sih biasanya dia punya presisi di gearnya itu sangat presisi, jadi kita hampir tidak bisa merasakan adanya gap di situ. Nah, dibanding dengan yang non power handle, karena dia berbasis as seperti ini, berbasis poros tengah, jadi dia di sini ini kan bentuknya segi 4 ya, jadi dia masuk di sini masih ada spilling dikit, ditambah lagi dengan spilling di gigi-gigi gearnya itu, jadi agak kerasa lah untuk spillingnya biasanya. Tetapi berbeda dengan yang reel-reel yang agak-agak mahalan, memang semua tergantung dari harga sih, ada harga ada kualitas. Kalau kita yang reel-reel agak mahal, kayaknya untuk spilling ini bisa teratasi sih dengan pemilihan bahan yang bagus. Gitu ya Om ya. Nah, tapi apa yang non power handle itu nggak ada kelebihan juga? Kalau kelebihannya non power handle tuh enaknya gini, karena dia berbasis poros seperti ini, as tengah seperti ini, dia mempunyai bebannya itu merata. Jadi sepanjang drive gear itu dia bebannya merata dari kiri sampai kanan. Berbeda dengan power handle. Kalau power handle itu karena dia itu bebannya hanya ada di kiri, ditakutkan nanti drive gear yang sebelah kanan ini, poros sebelah kanan ini nanti akan kalah, akan goyang karena bebannya ada di sini semua. Non power handle sendiri dia bisa untuk kiri sama kanan, karena untuk pasar pun terkadang ada orang, kita bilang orang kidal itu dia pakai handle kanan. Ini nih kelebihannya dari si non power handle. Kalau power handle udah kiri semua, kanan semua, nggak bisa dirubah karena dari segi konstruksi memang paten. Tapi kalau yang non power handle dia bisa dirubah nih dari kiri ke kanan ke kiri, lebih apa namanya, lebih ke fleksibel Ya. lebih ke fleksibilitasnya dia. Kan enak. Kalau orang kita udah gini aja. Tadi kan sudah bahas kelebihan nih Om. Nah, sekarang kalau kekurangannya dari power handle dulu deh. Kalau kekurangan power handle itu yang sering teman-teman rasakan ya, karena kita biasanya bawa mancing itu kan pakai motor. Bawa mancing pakai motor itu, di motor itu biasanya ada getaran-getaran yang ya kayak getaran cinta lah. Nah, karena getaran-getaran itu biasanya dia akan mengendurkan ini handle-nya sendiri. Terkadang banyak sekali kasus teman-teman itu, entah itu handle-nya jatuh di jalan atau tutup sebelah kanan ini jatuh di jalan, itu sering. Makanya kalau kita pakai power handle, alangkah lebih baiknya kita lepas, kita masukkan di saku, di tas, terserah lah, untuk mengantisipasi seperti itu. Nah, kekurangan yang lain, kalau bahannya itu nggak bener-bener kuat, ya dia bisa jebol sih, karena dari asnya sendiri dia pakai stainless, terus dia disambung dengan bahan dari zinc. Jadi di situ dia ada penyambungan seperti entah itu dengan sistem dicor atau dengan sistem bilas. Tetapi saya pernah tahu ada reel-reel yang bisa dibilang high end ya, dia udah pakai sistem dibaut gitu loh. Jadi dibaut antara asnya drive gear sama gearnya itu udah dibaut dari 4 sisi. Terus lagi kekurangan yang lain, kalau ini udah aus, ya udah kita nggak bisa pakai, kita harus ganti handle sekaligus sama drive gearnya. Itu biasanya membutuhkan biaya yang agak lumayan sih. Itu sih kekurangan yang sering
terjadi di lapangan. Nah, terus Om, kalau kekurangan yang non power handle gimana? Kalau yang non power handle, kalau kekurangannya sih hampir sama sih ya. Kalau kekurangannya dia memang ada gap yang lebih terasa daripada si power handle sendiri, karena dari konstruksi asnya sendiri sama drive gearnya sendiri itu kan sistemnya dia berlubang. Jadi kalau ini udah aus, ya mau nggak mau kita lebih kerasa lagi gapnya. Apalagi kalau yang dari pabrikan itu gearnya itu kurang presisi, lebih kerasa lagi. Jadi apa ya? Ya memang pada hal dasarnya sih dari asnya ini sih untuk kekurangan non power handle dari asnya ini. Jadi kesimpulannya gimana Om? Kalau dari kesimpulan kita overall, kita kembali ke diri masing-masing ya, kita butuhnya itu seperti apa. Karena memang dari dua variabel ini hanya dari handle aja ya, dari dua variabel handle ini aja ya ada plus minusnya semua gitu loh. Jadi kalau kita pakai power handle emang lebih praktis sih, lebih praktis. Tapi kalau ada apa-apanya ke depannya nanti, misal kayak alur yang udah aus atau drive gearnya udah jebol atau seperti apa, ya kita memang perlu biaya perbaikan yang agak lumayan. Karena dari pembuatannya sendiri, power handle itu harusnya ditunjang dengan kualitas bahan yang lebih baik juga. Jadi kalau kita bilang pakai bahan biasa-biasa aja, kita nggak menjamin sih. Tapi memang lebih praktisnya di dia. Cuma kalau yang non power handle itu biasanya lebih ini sih, lebih tahan lama sih. Karena saya sendiri nggak pernah merasakan yang namanya asnya ini sampai dia itu bunder atau apa, nggak ada friksinya atau apa, nggak pernah. Ini dari dulu juga gini aja, nggak pernah berubah. Jadi semua kembali ke masing-masing. Gimana kita mau mancingnya itu gimana? Jadi nggak ada batasan. Kita harus pakai power handle. Kita harus non power handle, nggak. Jadi nggak ada batasan di situ. Dikembalikan aja ke masing-masing nyamannya seperti apa. Mancing itu dibikin enak aja lah, dibikin nyaman. Nggak usah. Ini harus ini. Enggak. Karena nggak ada aturan pakem di mancing. Alangkah asiknya ya kalau teknologi power handle ini ditunjang dengan bahan-bahan yang memang punya power yang lebih dari bahan pada umumnya. Jadi bisa memaksimalkan yang apa power handle itu sendiri. Tapi sekarang pun di entry level banyak sekali drill di harga 200, 300 sampai 500 ribu udah pakai power handle semua. Nah, terkadang banyak sekali keraguan-keraguan di teman-teman itu. Emang iya dengan harga segitu kita udah dapat power handle yang benar-benar punya power. Nah itu berbeda lagi dengan reel-reel yang memang bisa dibilang reel-reel premium ya. Kalau dia udah pakai power handle pasti teknologinya biasanya lebih oke sih dari segi bahan, dari segi pengaplikasian yang benar. Karena power handle sendiri yang diunggulkan itu sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu berbeda jauh sih dengan reel non power handle. Dia cuma sebenarnya di ini loh, lebih nggak ada gap lah, lebih mengurangi gap karena udah nggak ada gap di handle sama drive gearnya. Terus nanti ditunjang dengan gigi-gigi yang dari drive gear ke pinion gearnya itu lebih rapat lagi, itu pasti smooth banget. Terus ke depannya itu
reel itu nanti akan pakai power handle semua dan meninggalkan non power handle atau gimana? Kalau dari untuk prediksi ke depan, ya mungkin bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena memang untuk teknologi termutakhir sekarang sih untuk urusan handle ya memang sudah semua itu udah pakai power handle. Tapi banyak di luaran sana di pasaran itu reel masih pakai non power handle, karena dari segi apa ya, dari segi costnya mungkin non power handle itu lebih murah, karena untuk developmentnya power handle itu nanti akan lebih ke bahan yang lebih bagus, terus lebih ke perhitungan yang lebih presisi. Nanti ke depan untuk development reel yang power handle itu nanti kan seperti itu, dan itu biasanya akan memakan cost yang agak di atas dikit lah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk non power handle akan masih bertahan untuk ke depan, karena nanti akan lihat aja pangsa pasarnya seperti apa, karena di luaran sana pun masih banyak yang pakai handle kanan, handle kiri dan sebagainya. Makanya itu masih dibutuhkan untuk ke depan nanti. Nah, terus Om, terakhir nih, kalau menurut Om ya, rekomendasi dari Om ini gimana? Nanya. Maksudnya gimana? Pakai power handle atau non power handle? Ya itu maksudnya. Kalau saya sih kembali ke selera masing-masing sih. Kembali ke selera masing-masing. Kita nggak bisa kan, misalnya kita harus pakai power handle karena gini, nggak bisa. Kita kembali ke masing-masing. Karena di mancing pun yang namanya quality itu berbanding lurus dengan harga gitu loh. Jadi untuk merekom, kembalikan ke gaya mancing Anda semuanya. Terus lagi kembalikan ke kantong juga. Paling tidak carilah referensi apa yang kita butuhkan itu worth it dengan harganya. Apa yang kita beli itu yang value yang kita dapat. Udah. Nah ini terus ada kata-kata terakhir nggak Om? Kata-kata terakhir ya. Iya. Ayo budal mancing.